Coba bayangkan, setelah ibu-ibu bubar pengajian, tiba-tiba ibu-ibu tersebut itu ngasih duit 5.000 perak. Kok kenapa tiba-tiba duit 5.000 perak itu bisa dibelanjakan sama dagangan? Tambal panci, coba bayangin, 3 meter kali 1.000, 3.000 perak. Kok kenapa duit yang 5.000 itu bisa dipakai belanja dagangan? Kalau bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau dipikir-pikir, gak masuk di akal sebenarnya. Nah, tiba-tiba dikarenakan dibelanjakan itu duit namanya harga 3.000 perak, pakai beli tambal panci 3 meter, harus dipotongin. Bahkan tambal panci dipotongin, ternyata pisau nggak punya, dilepit-lepit aja. Namanya tambal panci kayak bentuk kertas, namanya lem, disebutnya aluminium foil. Dipotonglah jadi 12 lembar. Dikarenakan tambal panci itu sampai dibawa tidur, dikantongin aja, bawa tidur kantongin di masjid, itu pun sama. Bahasanya nggak masuk di akal kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan untuk pembuka. Maka coba bayangkan, perhatikan anak-anakku agar bisa mencapai inilah yang disebut namanya luar biasa. Sebelum dibukakan itu pun sama, nggak masuk di akal. Duit, ada yang ngasih duit 5.000 perak bisa dipakai modal 3.000 perak. Itu pada tahun 2010. Begitu namanya, kira-kira habis sholat subuh, habis ngepel dulu di dalam masjid. Nah, kira-kira jam 9 ngepel di masjid, jam 10 baru keluar. Nongkronglah bapak tuh di gang masjid, sembali membawa tambal panci, sembalian dipegangin tambal panci. Pas pisan gang masjid itu
anggaplah depan pintu samping masjid. Karena kanan kiri itu pintunya. Masjid itu. Tiba-tiba habis ngepel selesai jam 10 duduk di gang masjid sambilan megang dagangan yaitu tambal panci 12 lembar. Baru duduk di situ udah pengen ngopi. Coba sebenarnya kan kalau dipikir-pikir nggak habis di akal. Nggak habis di akal. Tiba-tiba pengen ngopi, duit nggak ada seperak-perak acan. Memang duit 5.000 udah dibelanjain dagangan harga 3.000 perak. Kalau bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen ngopi, coba bayangin aja pagi-pagi sembarian megang dagangan. Dikarenakan sama sebelah sananya ada tukang kopi deket ya, tahu namanya, emang alamin jadi orang masjid lah. Nggak kebayang, makanya disitulah perjalanan Bapak kasih contoh pada anak-anak jangan sampai ngalamin gitu. Coba bayangkan, mintalah bapak namanya kopi ke warung, dibawa ke tempat gang masjid itu. Duduk bapak sambilan deketin kopi, sambilan megang dagangan yaitu tambal panci. Jadi maka sama anak-anak sabarlah, tawakal menghadapi kehidupan. Mungkin disinilah perjalanan Bapak seperti begitu. Untuk semua, kepada karyawan semua. Coba bayang. Makanya kita kudu hati-hati menjalankannya. Apa adanya kita terima lillahi ta'ala. Allah Maha tahu segalanya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Gitu. Coba bayangkan, pengen ngopi aja sampai dikasih jalan dan caranya, baru nempel ke bibir tuh kopi, sedikit diminum taruh lagi. Bukan
bukan karena masih panas. Nah, gitu. Sekali diminum taruh lagi, bukan karena panas. Dikit-dikit minum kopi, bukan karena panas. Karena kalau dihabisin sekaligus, kopi tersebut memang belum dibayar, kan gitu. Kalau sekaliannya habis, misalkan sekaligus namanya ngopi diminum ataupun 2 kali sedukan aja habis lah ya, gitu. Karena itulah udah dikasih jalan. Nah, gitu. Yang ditakutkan begitu kopi dihabisin, takut sama pedagang kopi itu diambil gelasnya, ditanyain duitnya. Bapak ini belum megang duit. Taruh lagi tuh kopi, diminum lagi, sedikit lagi, 2 kali sebukan sengaja nggak dihabisin, bukan panas, bukan, takut diambil sama tukang kopi gelasnya sama duitnya sekalian. Nah, kiranya baru 2 kali nama sebukan, kopi masih banyak, ternyata ada ibu-ibu berdua sama suaminya mungkin di motor, naruh motor lah di depan bapak itu, sembarian nitip lakinya, naruh motor namanya ditungguin di situ. Istrinya turun nyamperin bapak. Coba bayangin. Begitu. Tiba-tiba ibu mau nanya, Pak, itu apa? Tambal panci, Bu. Caranya bagaimana, Pak? Ya, ngompong juga nggak kayak dulu. Sekarang mah agak kencengannya karena apa? Ada gasnya lah. Kalau dulu boro-boro ngomong dengan perlahan-lahan. Caranya bagaimana, Pak? Bu, kalau ibu punya panci bolong, bolongnya kecil, digunting kecil lagi. Kalau bolongnya gede, digunting gede lagi. Baru disobek semacam salompas, tempelkan di mana yang bocor. Baru ambilkan 1 batang sendok, ditekan biar rata. Lalu dia jawab lagi, kuat apa, Bu? Pak, buat nambal panci. Lumayan, Bu, daripada ibu punya panci bolong, dangdang bolong, kompor bolong, daripada dibuang sayang, Bu. Lumayanlah kekuatannya. Lalu dia tanya, berapa duit, Pak, 1? Saya hargain 1.000. Padahal dalam hati sama saya 500 perak juga saya jual. Tambal panci jumlahnya ada 12 lembar. Dihargain sama saya 1.000. Kalau dihitung misalkan 12 lembar kali 1.000 jadi 12.000. Kalau saya jual 500 perak jadi 6.000. Cuman ibu-ibu itu beli
pakai duit 10.000. Saya kasihin semua 12 lembar, ternyata dia nggak terima. Satu aja, Pak, jangan banyak-banyak. Begitu. Tuh yang namanya luar biasa. Makanya anak-anakku, karyawan-karyawanku juga sama. Itu yang sabar, yang ridho, yang ikhlas. Nih. Tuh pengalaman Bapak. Dan kenapa si ibu-ibu ini beli tambal panci 1 lembar, duitnya 10.000, saya kasihin 12 lembar semuanya, nggak dia terima. Lalu saya jawab, lalu si ibu lagi jawab, jangan banyak-banyak Pak, 1 aja. Karena tambal panci 12 lembar saya kasihkan semua. Ternyata nggak usah banyak-banyak Pak, selembar aja. Kan duitnya 10.000 Bu. Kembaliannya belum ada Bu. Kopi juga nih belum dibayar. Udah Pak, 1 aja, kata ibu tersebut. Kembaliannya Bu nggak ada, udah nggak usah dikembaliin, buat Bapak aja yang 9.000-nya. Aduh, alhamdulillahirobbil alamin, ya Allah, milik dan rezeki dari mana aja. Yang penting kita ridho, kita ikhlas. Nah, ucapan itu kopi memang merasa belum dibayar. Alhamdulillah, tambal panci 12 lembar dibeli 1 harga 10.000 lah. Anggaplah yang 1.000 perak selembar, ngasihnya 9.000. Lalu duit saya nama 9.000, saya langsung pakai bayar kopi yang 1.000. Duit jadi yang justru namanya kembalian yang tinggal 8.000. Saya beli rokok 2 batang, langsung berangkat lagi saya ke toko Asgar. Tuh Bapak namanya perjalanan. Sampai namanya beliin racun tikus, kalau nggak salah 4.000 1 pak, isi 10. Coba bayangin, pahit perjalanan Bapak, pahit. Dagang 2 macem tuh timbulnya. Duit 8.000 dibelanjakan 4.000, racun tikus 1 pak. Jadi dagang 2 macem, tambal panci 11 lembar, racun tikus 10. Cuman ya alhamdulillah bisa dibukakan. Pahit, sulit pengen baik. Coba kita malang melintang susah payah, nggak ada yang nolongin kalau selain kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah sampai setelah udah sore, alhamdulillah namanya punya modal, udah tambal panci 11 lembar, racun tikus 1 pak 10 sama 11 lembar, jadi 21 lembar lah hitungannya. Begitu udah sampai sebelum namanya johor, alhamdulillah buru-buru masuk ke dalam masjid, tunggu selesai azan. Udah azan alhamdulillah bisa sholat sunat, bisa ngikut berjamaah sholat johor. Kira-kira jam 2 berangkat lagi kelalang keliling. Kadangkala bapak tuh dapat 1.500, dapat 2.000. Dan lagi waktunya udah deket ke asar, masuk lagi ke dalam masjid. Kadangkala dapat buat beli rokok doang. Coba bayangin, pahit, sulit. Sebelum asar udah tampil lagi di masjid. Alhamdulillah Rabbil alamin bisa namanya berjamaah lagi. Kira-kira lewat jam 4 keliling lagi, tahrim mau maghrib masuk lagi ke masjid. Alhamdulillah ngikut selalu berjamaah. Nah disitulah alhamdulillahirabbil alamin, masjid walaupun namanya umum, masjid umum, masjid besar di dalam pasar Bekasi, tetap amalan kita tidak kita bisa hilangkan. Masalah ibadah dimanapun sama, kita sholatkan. Yang penting kita sholatkanlah di dalam hatimu. Makanya 2, jasad nyawa lahir batin dunia akhirat. Jadi tujuan kita yaitulah untuk membersihkan hati dulu. Belajarlah itu kepada anak-anak kita. Ya begitu. Sedih bapak pahit. Nah walaupun segitu besarnya masjid, lama kelamaan paling ada 5 orang 4 orang lah yang namanya yang mengamalkan Torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Akhirnya lama kelamaan bisa bertemu. Nah di situ pada anak-anak ikhwan dan akhwat sebagai karyawan, ya alhamdulillah di sini harus jalankan, diamalkan gitu. Tuh pengalaman bapak, perjalanan bapak. Coba bayangkan, nggak pedih. Setelah itu
punya modal namanya racun tikus tambal panci itu ukuran namanya 10 sama 11 lembar. Tiap waktu kelalang keliling, alhamdulillah tiap waktu namanya yang 5 waktu ya betul. Kadang kala siang nggak bisa tidur, malam pun sama dikarenakan posisi selalu namanya kelaparan lah gitu. Walaupun punya dagangan segitu ya namanya begitu, peribahasanya modalnya juga segitu namanya, kali 1000 aja ke tahun baru 2.100 21.000 begitu kalau habis sekaligus pun. Sehari 2 hari, ketiga harinya dagang lagi di gang masjid, duduk lagi begitu. Nah tiba-tiba datang lagi ibu-ibu mampir, saya lagi megang dagangan, mampir lagi dia, tiba-tiba ngasih duit. Ibu-ibu yang pernah beli tambal panci itu ngasih duit sama bapak 15.000. Pak, saya ngasih duit buat makan pak, 15.000 buat makan pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin karena gerakan Allah juga. Kenapa tiba-tiba duit 15.000? Alhamdulillah buat makan bisa. Beli tambal panci lagi bapak segolong 8.500. Alhamdulillahirabbil alamin, makan bisa, ngerokok bisa. Duit 15.000 beliin tambal panci satu golong 8.500. Beli racun tikus satu pak, udah nambahin lagi dagangan, makan bisa. Alhamdulillah walaupun ngirit-ngirit kemana. Pegang duit sisanya 3.000, pakai makan seadanya. Duit kosong lagi, kelalang keliling bapak, kelalang keliling lagi siang malam. Pada waktunya senggang misalkan sebelum johor ataupun sebelum maghrib ataupun sebelum isya ataupun sebelum asar. Yang penting 5 waktu ketutup. Besok sholat subuh selesai keliling lagi. Waktunya jam 9 pulang lagi ke masjid, ngepel dulu. Angkanya kepada para ikhwan dan akhwat sekalian, kepada anak-anakku seperti karyawan, amalkan sebagiannya. Harus dengan tulus, dengan ikhlas untuk membersihkan kokotoran-kokotoran di sini. Sama aja menghilangkan kokotoran dosa-dosa kita yang ada di diri kita, yang pernah kita perbuat. Kita sujud tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak nih lah, seperti ngalamin apa yang bapak nggak alamin. Maka bapak berasa banyak dosa dan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni. Mungkin coba bayangkan. Nah tiba-tiba lagi
dagang lagi kelalang keliling. Asal kedua 3 hari ketemu ibu-ibu lagi yang beli tambal panci itu, ngasih duit lagi 10.000. Tuh begitu Pak, ini duit 10.000 Pak. Alhamdulillahirobbil alamin. Dikasih namanya buat makan 10.000. Dagang kelalang keliling ya. Tuh alhamdulillah duit dapat 10.000, namanya boleh ngasih. Gak bapak belanjain buat cadangan makan. Coba bayangin, kelalang keliling. Yang penting, nah itulah seperti teguran. Buat ngebersihin namanya ngepel di masjid. Kadang-kala nemu makan, kadang-kala enggak. Kelalang keliling, dagang tambal panci racun tikus, kadang-kala dapat 2.500, baru namanya ngalamin pernah dapat duit 5.000. Itu pun merasa bersyukur benar. Jadi awet dagangan itu. Sampai itu ke sebulan dagangan. Tiba-tiba datang lagi petunjuk. Dagangan mana tinggal dikit. Paling ada peribahasa katanya harga 15.000 lagi. Tiba-tiba ada orang kenal, orang pasar, biasa dia ke masjid. Apa nanya sama bapak, Pak, bapak dari mana? Bapak, saya dari Jonggol. Ada apa emang Pak? Antar saya yuk ke rumah Anu. Oh saya emang gak tahu. Pasti tahu bapak. Nanti saya jamin ongkosnya. Ya bapak bilang jawab, insya Allah atuh kalau begitu mah. Nah bila mana bapak sampai namanya ini udah nggak usah dagang itu lagi, dagang ituan lagi. Bapak ngikut aja sama saya, dagang ikan basah. Saya bilang, saya juga ngalamin Pak, tadiannya dagang ikan mah basah di pasar Parung. Cuman sekarang aja memang saya lagi begini, nggak punya modal, bisa-bisan saya tanya. Kenapa saya namanya ada di masjid di Bekasi? Karena posisinya saya lagi jatuh benar-benar Pak. Kenapa saya sampai ada di masjid pasar Bekasi? Perginya pun Pak dari pasar Parung jalan kaki saya. Kok kenapa bapak tiba-tiba nanya namanya ke saya, pengen minta diantar. Bapak yang mau tanggung jawab masalah keuangannya. Dan saya pun sama, gak bisa apa-apa dan gak tahu apa-apa. Memang harusnya begitu. Akhirnya bapak terpancing lah, bapak antar.
Akhirnya lama kelamaan setelah pulang dari tempat tersebut sampai ke masjid lagi Pasar Bekasi, setiap jam 12 malam bapak diajakin ke pasar, suruh bantuin dagang ikan basah sama si bapak tersebut itu yang telah memberi pakaian bekas itu ke bapak. Dagangan bapak taruh segumpal-gumpal di kantong kresek, diselipin di dekat bedug. Ikut bapak dagang ikan basah, asal jam 12 malam turun ke bawah ngadepin dagangan, dapat sehari sampai alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih buat sarapan, dibeliin rokok, dapat semalaman. Keluar misalkan jam 12 dari masjid, pulang jam 3 nutup. Itu udah kelewat waktu menurut bapak. Boro-boro sholat sunat wajibnya juga sama ketinggalan. Subuh enggak, Johor enggak, asar enggak. Belum nyucinya, nyuci ember, nyuci lapaknya, lapak ikan pakai keramik kan itu. Coba bayangin, dikasih duit 35.000, biarin. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak buka modal. Cuman tidur lagi di masjid, keboro namanya maghrib, isya, mana bau pakaian udah. Besokannya datang lagi jam 12 malam, turun ke pasar nungguin ikan. Tiba-tiba ngapa ditinggal, bapak nungguin dagangan itu sendiri. Paginya doang dia ada. Tempatnya panjang bener dagangannya, 7 meteran itu meja, 2 soalnya lapaknya. Nah, begitu lama kelamaan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, hai bapak mah lain cenah rek pamer lain. Ieu judulna mun careta mah napak tilas. Jadi bahasana menang ti guru teh amalkeun, amankeun, tah ieu keur ngalestarikeun bagi-bagi perjalanan. Karena sarua wae hirup mah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Tah ti barang tidinya oge paribasana kudu bisa urang teh muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa dipanjangkeun umur, diberi kesehatan, mudah-mudahan digampangkan milik rezeki urang, diberi keselamatan dunia wal akhirat.
Coba bayangkan lah. Seketika tas aya nu mere nginjem duit 50.000, selalu ngepel ku bapak can ditinggal ke sholat sunatna, sholat sunat tobat, bentuk-bentuk sholat sunat naon ku bapak digawean sebab naon sa elingna sabisana nu penting mah niatna eta lillahi ta'ala bener atau henteu mah bacaan geuningan angin Allah bae sagarupana katarima jeung katarima pasti karasa urang sorang nu mantap ayeuna model isara urang usaha oge sarua ulah ngarepkeun gaji doang digawe wae sing bener sing jujur sing bener sing terus terang sing tanggung jawab gitu. Kajen ting urang paribasana teu dibenta ge angin Allah mah nyaho ieu milik rezeki urang teh geus aya nu ngaturna nu geus kajalanakeun ku bapak nu geus ngolah dirasakeun ku bapak kumaneh mah moal kararasa urina bapak deh gitu sok coba bayangkeun berarti gitu. Di barang dibere duit paribasana nginjem 50.000 diusang asong saencan maghrib saentas maghrib sameme isya saentas isya sameme subuh saencan subuh karena posisi keadaan beuyeung lapang dagangan ya alhamdulillah kurajin naon paribasana eta mah tiba lebah dinya di mah alhamdulillah paribasana usoli jeung usaha kajenting leutik oge aya geus dibuka mah alhamdulillah tepi ka ngalaman dagang paribasana tina asal dicekel digandong misalkan bapak berkeliling udah kadengin ngaran di pasar di jero pasar masih lagi ada bapak kelalang keliling paribasana di pasar pan kadenge beureun tahrim teh mo dek johor dek asar dek maghrib di kadenge buat ngalaman ke kelalang keliling masih ke karakter basana menang saminggu 2 minggu di barang tas nginjem duit 50.000 can pernah ketinggalan berjamaah alhamdulillah dan tetap bapak mah panduri kadang-kadang besana angkatna dibere cara anak kumaha ngilu kurang makmum tapi kang widadana urang ngilu tapi alhamdulillah bisa digawean 3 kali kalimat zikir la ilaha illallah 3 kali karak mundur urang ka tukang sambung deui paribasana urang ketika 165 pangsa eutikna komo baheula bapak di Bekasi buat paribasana menang ratusan ketika ribuan juga nama buat bapak kelalang keliling paribasana geus deket waktu dek salat maghrib tiba-tiba didinya di warteg aya Haji Syukur keur ngagaroreng naon lauk bandeng paribasana keur babarengan jeung babaturanna bapak keur keliling dagang
dicegat bapak ku Haji Syukur nu biasa sare di masjid. Beureun bapak sakedeung di tawaran dahar basana dahar encan ka bapak can nih bapak teh. Memang bapak keur boga duit tadi dagangan mah aya tadi basana dengan keur ngodag-ngodag waktu dek salat maghrib. Da ngatuna ieu eta keur ngagoreng batengan lauk can asak. Oh atuh. Engke bengke lah. Contoh, engke di dieu teh sesaan kita. Kita salat maghrib balik deui ka dieu. Jangan goreng lauk loba aja. Kayak sanguna orang lumayan cek Haji Syukur teh. Ta salat maghrib bapak rapi balik deui ka dinya. Dek nanyakeun. Eta Haji Syukur keur sare di meja. Ai bapak mah nanyakeun ka warteg coba bayangkeun. Nanyakeun bungkusan sangu cenah rek dibungkus paribasana. Kaeraan bapak tah eta ge sarua jeung cobaan anggaplah hinaan. Kita nyamperkeun ngawarak ditanyakeun paribasana dahar. Alhamdulillah dikitukeun ku batur ge. Cing biasa deui bapak dagang kelalang keliling alhamdulillah. Ngepel teu leungit-leungit paribasana. Tapi ka paribasana bapak dagangan tina dicekel. Tapi kan loba paribasana tapi ka teu kabawa. Tah nu mantap kurang geuning ayeuna mah geus kadenge paribasana kurang bahasana dina tanbih aya beuseuna jangan berhenti walaupun tersakiti, jangan membenci orang kepada yang ngebencimu. Dah urang teh kudu bisa kitu. Jalankeun we. Amalkeun. Gitu. Sebab bapak asa perih malang mulintang susah payahna kana perbuatan saha perbuatan urang. Menang teguran, menang siksa dibuktikan. Ulah katanggal engke geuning di dunya oge dibuktikan. Mantap bapak makarunya kamararane teh ulah katanggal paribasana ka anak. Kabatur ge bapak masarua. Cek bapak aya cek bapak eueuh. Eta geus dibere Pak. Ilmuna jujur, bener, terus terang, tanggung jawab. Jujur, bener, terus terang, tanggung jawab. Langsung harita kena dibukti-buktikan alhamdulillahirabbil alamin dagangan kuat teu kabawa digandong panggeulana dan dagangan ieu pangharupna bapak da sieun teu dibawa mah harita mah asal salat asal ngepel dibawa pangharupna. Balubar batur bapak kara kaluar keliling deui kadang kala jam 2 ge keliling sare tararila emang kudu kitu jigana
waktu kabawa dalila alhamdulillahirobbil alamin. Bapak bisa nyengcelengan di ketua masjid. Nyengcelengan Bapak. Tiga swawuh deui jeung duit jutaan paribasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba aya pisan di gang masjid pembuka mah pitulung lah gitu yang Allah kene subhanahu wa ta'ala. Aya lapak tukang sayuran didinya di gang masjid pisan. Tempatna alhamdulillah lega. Begitu pere manehna arek nikahan buat pere tapi jika nama ayah kena 2 bulan malah kosong bae tempatna dieusan ku bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Dagangan eta kanyaho bikin nambahan. Dagangan di gang masjid, bapak sare di masjid. Tak tiba heula oge bapak mah dagang di barang ngasong tapi ka paribasana dieum di meja. Teu sieun dicaropetan ku batur saudara. Sieun aku cai hujan ditutupan ku bapak make plastik ulah ketika hujanan besing karatan besing rusak. Ta alhamdulillah di barang tidinya dagang paribasana tapi ngampar dagangan tapi kaloba eta paribasana panamalan orang mah beda jeung batur rada lila lah gitu. Rada lila ngajalankeunana. Matak alhamdulillah di ditu ge paribasana. Nu balanja teh kuat norongguan. Da bapak macan keluar di masjid paribasana. Anu karumpul mah paribasana nungguan kok ketua masjid naon skala luar jelema mah aya kene di jero masjid. Naon. Dah sebab zikir urang mah rada lillah gitu. Uri sabanana memikirkeun kadinya mah bapak oge. Lila jeung lila dagangan tepi ka ngampar cengcelengan boga. Soloyong paribasana kapanggih jeung dulur. Dirangkul ku bapak. Basana teu boga modal rek make duit. Dibere bapak maceng celengan ku bapak ditebok paribasana di ketua masjid oge. Gendeuan paribasana. Da ketua masjid teh sambilan dagang topi sagala didinya. Diberekeun ku bapak mah. Gitu. Bapak ge sabenerna mah butuh tapi meureun aya deui nu leuwih butuh. 500.000 loba basanangan ngijumna doang maya nambung gitu paribasana. Nah, eta doang kan nyaho mah ngan teu geus diikhlaskeun geus ridho lillahi taala kalajeun gitu paribasana nu gampang ka harupna milik rezeki bapak. Yang
dasar lagi bapak teu boga modal gitu. Baheula boga modal ge masih kena di parung gitu. Supal eta mah kan nyahoan menang teguran itu kabebeakan paribasan dibere lempang ke Bekasi, tapi kangalaman ngepel di masjid di Bekasi. Tah ieu lakon perjalanan. Saminggu 2 minggu datang deui dulur. Nginjem deui paribasana dibere. Tiba-tiba datang deui dah bari dinyakeun aja. Nu ngajakan tukang lauk base datang ke bapak kalinya. Da ngarasa bapak paribasana pernah ngilu jeung manehna. Dagangan bapak geus loba paribasana. Nginjem duit manehna teh ka bapak 1.500.000. Janjina teh isukan rek diganti. Kajen teh cengcelengan ku bapak dibongkar diberekeun ka manehna. Tiba-tiba kuat sapoe 2 poe teh datang paribasa teh kabulanan teh daek datang-datang ka jelema nu nginjem duit. Eta urang teh hitung-hitung perjalanan kudu sing sabar, sing ridho, sing ikhlas. Lila jeung lila, alhamdulillah. Aya ngaliwat pamajikanna. Bapak teh ditanya, da kangen aya pamajikan anu minjem duit paribasa. Cik bapak teh kitu. Ya bang, ada apa bang? Abang kemana wae? Gitu. Ada di rumah bang. Kok nggak lewat-lewat? Emang ada apa bang? Katanya. Kangen deh saya. Ngomong istrinya, punya utang kali bang ya? Laki saya. Enggak, yang benar. Dia mah biasanya begitu. Tuh begitu namanya, punya utang kali. Ngomong be, ntar saya bilangin. Iya sih po. Udah biarin, jangan dibilangin. Ternyata dibilangin. Nah tiba-tiba besokan harinya datang, nyamperkeun kan dia. Nyamperkeun kumaha? Nyamperkeun ka bapak. Nginjem duit teh nyamperkeun. Ditampiling bapak ku duit sama teuing aya meureun aya urang aya 10 juta mah sugan kelepok basana kumaha dia teu percaya ka aing boga hutang sakitu paribasana teu dibayar sia ku aing ketika bebeja ka pamajikan aing. Jawab bapak, bukannya begitu bang. Udah nih gue bayar. Tampiling bapak ke duit. Bayar bapak 1,5 juta. Geus. Langsung teka panggil-panggil deui carita. Udah milik bapak mau dibayar deui. Nah lila-lila deui saminggu 2 minggu dagangan bapak tempatna dipake
bingung dagangan geus loba tempatna dipake ku nu boga di karungan deui ku bapa di kandusan diteundeuna di kolong meja-meja batur dibawa ka masjid sabaro naon paribasana hanya hokeun bapa ngarumasa benenan di meja batur kira tengah halangan dagangan batur biasa deui bapa kelalang keliling bapa deui ka pasar Impres glosir lauk baseuh kadinya berikut sayuran kelalang keliling gampang bapak oge lain teh teupeureus mun mikirin kadinya mah tantangan luar biasa marah hidup sorangan tahun 2010 teh bapak pan kanyawa langkah halu lah mun cara eta teh mah di pasar Bekasi di masjid tempat paribasana geus aya nu mere paribasana tapi ka dipake deui dagangan lain eueuh aya dagangan mah keliling deui sada nu kabawana ku bapak lila jeung lila alhamdulillah kadang-kala digandong tumplak templok di Impres pasar Impres aya kadua malik sepi alhamdulillah dibere karamean kelalang kelilingnya tiba-tiba deui pas pisan kos di dieu wae aya kamar mandi aya musola gangna sarua gang musola gang naon sebutna gang mawar dirinya pas di pintu asup di gang mawar ka jero pasar Bekasi pinggir kali tadi tiba-tiba bapak kelalang keliling dagang paribasana nu dicekel nu digandong paribasana asal manggih tempat cokotan saucing saya diberi kelalang dari ngampan deui tiba-tiba di dinya aya musola di dinya aya tukang singkong ubi mejana ukuran 3 meter kali 3 meja dari 7 meter genep meteran atau 7 meter aya kapanggih wae urang oge paribasana nu ngajalankeun kubur paribasana amin Allah Subhanahu wa taala paribasana tang payungan jalan kanu bener tujuanna urang sing lurus sing istiqomah paribasana aya bakalan nulung tiba-tiba kelalang keliling dipanggil lah ku tukang singkong mang dagang naon eta mang biasa ya peso naon lah dia mang ieu mang ieu meja kosong mejanya kosong satu meja nah timbulnya saya bapak eta sambilan dagang buka didinya tah nungguan paribasana nu 2 meja bapak ngesian sameja manehna balik ka imahna eta balikna ka keranji bapak nungguan dagangan singkong jeung dagangan bapak sakalian lila sampai 2 poe bapak tadi ganggu didinya babarengan dagang singkong dagang ubi
paribasa babarengan saminggu daging gireun musola pisan. Sering nguruskeun musola. Tiba-tiba ikan sepi. Ramena peuting di pasar Impres Malilinya. Aseorenakeun sepi. Ada kala ikan sepi dagangan bapak doang nu aya ibaturan Naruto. Tiba-tiba tukang singkong kedatang-datang. Dagangan paribasana teh turun-turun. Alhamdulillah bapak ngeusian aya menang 3 bulan mati dinya. Pinuh dagangan bapak. Kan ada nama bukana peuting ramena. Ketika isu asal geus jam 10 jam 11 bukan nama jelema sepi we kitu. Jam 3 jam 4 sekarang mulai rame deui ketika isu deui. Isuk deui ramena. Kadangkala ibeurang bapak digeruan ke tukang WC. Kang kamar mandi lah. Mang sini mang, tukang WC. Tungguin sini saya mau pulang dulu. Buan, bapak. Dagangan percaya balanya tergogoakan. Alhamdulillah nguruskeun musola. Menang sabulan 2 bulan paribasana tepi ka paribasana. Lila jeung lila Haji Syukur eta datang kadinya. Disangka datang kadinya minta tulung manehna ngomong kieu. Pak ada dagangna ieu gitu. Oh dagangna ieu. Tulungan cenah uing cenah. Mau ngejual ini nih katanya. Jual HP-nya HP Nokia ke jadul gitu. Kan bapak oge can wawuh, can nyaho. HP oge can bisa mencet-mencet na can ngalaman boga. Minta tulung manehna teh. HP-na minta dibayaran, maneh pego. Ngan teu dibayaran. Gatu nyaho-nyaho acan mencet nanti. Lila jeung lila tulungin katanya saya mau pulang ke rumah bini muda gitu. Orang bisa ditolongin duitnya nggak ada Pak Haji Syukur. Lagi saya mah belum bisa mencet-mencetnya juga. Tolongin apa dulu ini dagangan banyak katanya. Alhamdulillah dagangan mah emang lagi dikasih ada nih dagangan gitu. Ya alhamdulillah Pak Haji, walaupun Pak Haji nggak nolongin juga saya udah tolongin tuh sama orang. Alhamdulillah. Ini buktinya ada 50.000. Boleh minjem dari orang namanya. Dagangan tuh kelihatan ini dagangan sendiri. Bahkan gak dipinjemin sama dia dikasih langsung. Gak usah dipikirin katanya. Alhamdulillah dagangan banyak. Dia tolongin apa ini katanya HP bayarin katanya. Oh saya mau bilang ke bini muda. Gak bisa Pak Haji bukannya apa-apa. Boro-boro saya. Apa tiba-tiba dia minta kopi. Kopi atuh. Rokok atuh. Saya jawab, Pak Haji, bukannya Pak Haji nggak biasa ngerokok, biasa ngopi. Ya sekali-kali katanya gitu.
Begitu namanya saya nengok pagi, ada tukang rokok lewat. Nah, Pak Haji Syukur itu udah nggak ada di tempat saya. Apa tukang rokok gendol ada baru datang. Saya manggil, rokok sini. Tukang rokok jawab, pelanga pelongo begitu dagang lu mau dipanggil dari tadi. Kagak, saya ngelihat ke sono ada orang yang kesenggol kereta. Antaran jauh namanya tempat dagang saya sama jalanan kereta, terowongan jembatan. Nah, saya beli rokok aja, saya filter sebungkus, masih zaman saya ngerokok filter, saya beli rokok sebungkus. Tadinya maksudnya mau nawarin dia Pak Haji Syukur, ternyata begitu tengok nggak ada orangnya. Udah lama kelamaan dapat saya dagang seminggu 2 minggu saya tiba-tiba malam Jumat saya pengen ke masjid gede yang biasa saya ngepel di sono, karena saya udah jarang ngurusin musola aja. Tiba-tiba saya nyampe ke sono, nanyain saya sama Pak Haji Endang, ketua masjid Pasar Bekasi. Ya, begitu saya nanyain, Pak Haji, ngomong-ngomong Pak Haji Syukur yang biasa tidur di sini kemana dia? Posisi keadaan malam Jumat, bukan Haji Syukur, itu mah Haji Rahul, kata Pak Haji Endang. Kan kemarin yang kesenggol kereta, minggu kemarin itu yang senggol kereta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal waktu itu datang ke saya mah nggak tahu, bahkan dia yang kesenggol kereta datang ke saya itu, ya segala mau nggadein, mau ngejual namanya HP jadul itu Nokia 150, bahkan dia namanya ngomongnya mau pulang ke bini yang muda. Sampai sempet namanya dia mau minta rokok sama kopi, padahal saya di sini belum pernah dia ngopi ngerokok juga di masjid begitu. Nah itu kan namanya luar biasa ngebilangin, mungkin dia mau pulang. Saya nggak tahu Pak Haji Endang, kali mah bukan dia itu yang kesenggol kereta, ternyata dia. Iya bener dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pun namanya seolah-olah yang namanya mau pulang ke rahmatullah, bahasanya udah bilang gitu. Nah, kelamaan saya ngurusin musola lama, maklum namanya di pasar. Dagang ambil banyak, peribahasa katanya diisi lagi lah sama tukang ubi itu tempat, dapat lagi saya sampai ngontrak di sini. Deketin menjelang bulan puasa sampai mau lebaran. Sampai mau lebaran 80. Lama kelamaan tuh kalah juga persoalan nama dagang, makanya kita harus kuatkan iman kita biar istiqomah
Nah, kehidupan itu tantangannya luar biasa. Kita mau baik aja salah kadang-kadang. Bisa disalahkan orang, apalagi kita jalannya nggak baik, lebih parah gitu. Makanya tahanlah ujian, tantangan kehidupan, nah, terbiasa. Karena saya sendiri dan bapak sendiri juga merasakan sampai namanya kena minuman lagi karena ada tantangan luar biasa. Sampai tidak berpuasa di situ. Jatuh juga tuh usaha. Begitu. Lama kelamaan dari banyak sampai sedikit, sampai sama keranjang-keranjangnya dijual. Berarti Den, habis lagi tuh dagangan tuh, makanya kata bapak begitu, amalkan, amankan, kita belajar ngaji rasa, malang melintang susah payah bukan karena orang. Yang disebutnya begini kasarnya bukti namanya kelawan nyata perjalanan. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh, yakni tempat kampung maupun desa yang dahulunya gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Itulah dibuktikan. Dikasih kelaparan karena bukan perbuatan orang-orang lain, perbuatan diri kita sendiri, tanpa bisa meluruskan tujuan. Ya, mudah-mudahan pepeling ini germarane sebagai penerus ulah katangkal paribasana ka anak ka batur oge sarua, bohkan diri bapak oge sarua. Bapak jalan terbener bakal hasilnya terbener. Buka banyak. 40.000 mau usah dibuka, terbiasaan. Iya. Sekarang kebiasaan. Susah. Bilangin pada ngantuk. Bapak lagi ngikin video, dengerin live.
Coba bayangkan, dagangan begitu udah banyaknya, padahal ya dipegang-pegang sendiri malah. Bulantaran tantangan dan ujian namanya luar biasa. Nah itulah yang disebut namanya. Mungkin itu suatu perjalanan. Hanya dipertunjukkan untuk perjalanan. Sampai dagangan begitu banyaknya, lama-kelamaan dapat tantangan dagang ujian luar biasa. Waktu itu Bapak juga sama, nggak ada harapan namanya bakalnya punya HP misalkan, nggak ada keninya. Maaf Pak, Juluk, bidang kota ini yuk, pengajar yuk. Coba bayangkan, nggak sampai begitu, nggak sampai dagangan banyak, cuman sekedar dapat tantangan luar biasa. Puasa enggak, lebaran bisa sampai hura-hura, ketemu lama teman-teman namanya begitu. Tantangannya luar biasa, nggak tahan, timbullah hawa dan nafsu di sini. Kan namanya nggak kuat. Gitu. Dagangan dari sekian banyak habis lagi, sampai nganggur, kelalang keliling sampai pindah ke Keranji, dari pasar Bekasi ke Keranji. Tumplak templok lagi di pasar Keranji. Nangis lagi ibaratnya sama kita. Perbuatan sendiri kita rasakan. Di masjid lagi pasar Keranji. Mungkin belum pada waktunya, belum pada saatnya. Ibunya dikasih tanjak petunjuk narema, suatu perjalanan. Nah itu maka para ikhwan dan akhwat sekalian, maupun pada anak-anak sama anak buah juga sama, tolong diperhatikan, tolong diwaspadakan. Jujur, benar dan tentang tanggung jawab begitu. Coba bayangkan, liku-liku perjalanan, maka pertimbangan di antara situ timbul di Keranji, namanya pasar Keranji Bekasi. Keranji Bekasi itu ukuran 3 tahun di Keranji dapat 1 tahun, di Bekasi dapat 2 tahun.
Dari asal nggak punya dagangan sampai punya dagangan, pindah lagi ke Masjid Bekasi, sampai namanya udah ngerondang lagi. Maka setelah perjalanan kita memang kagak boleh, harus bisa menahan hawa nafsu, sirik, pidik, adigung, sombong. Jalankanlah tahap tujuan kita, harus bisa mencapai keselamatan dunia wal akhirat. Maka anak-anak, bapak tuh namanya mulai malang mulintang susah payah lagi di Keranji, sampai nggak usaha lagi, tiba-tiba ketemu lagi namanya sama temen tukang pisang, yaitu orang Bintara, pasar Keranji. Ketemu lagi namanya sama orang, nah itulah kehidupan. Yang penting tergantung diri kitanya, antara niat, antara di hati dan diucapkan. Sampai bisa teman, sampai bisa usaha lagi, tiba-tiba memang seharusnya suatu saat lama kelamaan temulah sama teman, bisa mencapai, balik lagi ke dagang buah, ketemu dengan orang-orang tersebut. Nah itu, apalagi kalau diceritakan tentang di Keranji, namanya jelek dan bagusnya agak panjang, karena walaupun sampai di situ, sampai dagang buah, ada lagi tantangan, namanya sampai habis lagi, kering lagi dagangan peribahasanya. Ya alhamdulillah bisa diketemukan sama anak. Jalanan bapak. Sampai namanya nganggur. Makanya berangkat dari pasar Keranji sampai menuju Jatinegara, punya uang sisa 150.000. Dagang buah waktu itu di Keranji, Bekasi, bukan sedikit jebol. Mobilan kali turun 2 mobil, mangga, semangka, melon, belewak, sampai ngalaman 1 truk dagang. Karena mungkin kalau dipikir-pikir itu perjalanan mungkin belum bisa kembali lagi ke Pasar Paru. Nah setelah itu punya uang 1.500 pesos, punya uang 150.000, berangkatlah ke Pasar Jatinegara. Mundar-mandir di jembatan layang, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Tiba-tiba ketemulah teman. Ketemulah teman di mundar-mandir punya duit 150.000.
mana aja? Nah, Bapak jawab, dari Bekasi. Dagang apa sekarang? Saya kemarin dagang buah. Si bapak itu hanya ngomong, duh Pak, dagang buah mah jangan dipengenin Pak, mendingan dagang ini juga. Kayak saya dari dulu, tambal panci, racun tikus, alhamdulillah anak saya pada kuliah. Lalu saya nanya, ngomong-ngomong si Jangkung kemana, yang suka nerima tambal panci racun tikus dari saya? Dia udah meninggal Pak. Mendingan dagang ini aja Pak. Nah alhamdulillah saya dapat lagi petunjuk. Iya, punya duit 150.000, belanja saya pisau-pisau, tambal panci segala racun tikus, habis saya 75.000. Sisa pakai ongkos sampai pasar ke Keramat Jati, belanja habis 75.000. Dagang pisau saya belanja tuh, sisa sampai Keramat Jati habis, tinggal duit, sisa makan, sisa ongkos, ada duit 25.000. Dagangan ada, kelalang keliling loh, baru lagi namanya juga di Keramat Jati itu usaha. Alhamdulillah tidur di ember toko dalam, lalang keliling kadang-kala mangkal di tempat orang ngegelar. Nah lama-lama dapat sehari 2 hari, lamanya seminggu. Namanya udah punya dagangan sedikit. Ya pisau namanya harga 75.000, seapa sih. Nah lama kelamaan ketemulah sama teman saya namanya Sianto, orang Kerawang. Dia juga pernah lagi sawah dagang ikan cuek kiriman waktu di Pasar Parung. Orang Kerawang Sianto ini kenal sama saya waktu dulu tinggal saya di Condet gitu. Nah, sempet dia main ke sini ke rumah saya ke Kampung Jati, dapat seminggu. Ya segala namanya puasa, dapat 1 minggu di situ. Katanya lagi punya pegawaian. Lagi rumah tangga berantakan sama istrinya. Nah kenapa tiba-tiba saya kesusahan, ketemulah sama dia saya di Kampung Jati, di ini. Dia pernah kesulitan ketemu di rumah di Kampung Jati, bahkan pulang juga namanya. Ya namanya nakal juga lah gitu. Kenapa tiba-tiba saya juga sama lagi kesulitan, ketemulah sama dia gitu di Keramat Jati. Itu udah begitu ketemu, saya nyamperin, dia lagi dagang buah. Nyamperin, toh Jack kata gitu, ngopi, saya makan kasih tuh.
biar yang berlalu. Sekarang namanya saya tempuh hidup yang baru. Ketemu sama si Yanto, saya ngomong, "Tuh pinjem duit ngapa gua buat nambahin modal ini." Dikasih sama dia, hanya nggak ada duit cek ini pakai 100 kata dia, kalau kurang nanti besok ya tambahin gitu. Nah besokan harinya ditambahin sama dia gitu 300. Jadi saya punya utang sama si Yanto 400.000, saya pakai modal. Komplit dagangan saya, alhamdulillahirobbilalamin gitu. Dapat sehari 2 hari sampai sebulannya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya dagang sampai ngalamin dapat jutaan lah gitu. Langsung saya berangkat lagi, saya belanja ke Jatinegara, saya habis dagang, habis belanja habis 2.500.000. Nah pulang dari dari Jatinegara habis belanja, saya pulang lagi ke Keramat Jati, saya tidur di emper toko. Oh Bapak seperti begitu perjalanan Bapak. Nah begitu namanya udah sampai begitu, tiba-tiba habis belanja si Yanto itu nanyain duitnya yang saya pakai. Alhamdulillah waktu itu masih ada. Saya bayar 300.000 lagi. 300.000-nya. Ini pegang dulu tuh, bawa 300. Memang saya bukan gak ada duit, ada duit, cuman saya taruh di sabuk waktu itu yang ada sletingnya. Karena tiba-tiba duit yang 400.000 saya udah kembaliin 300, jadi punya utang tinggal 100.000 lagi. Begitu malamnya teman-teman saya ngajakin main, ke jalan-jalan lah malam minggu waktu itu. Dagangan alhamdulillah saya tutup namanya, saya panggul ke situ ke tempat tidur, saya cicipin teman-teman. Saya jalan main. Begitu si Yanto datang lagi ke situ, nanyain saya, mungkin kan begitu. Ditanyain saya sama temennya, Jeki kemana? Dibilangin sama temen, jalan-jalan no sama si Anu begitu. Ya. Nah besokannya habis jalan-jalan saya buka lagi dagang, saya gelar dagangan saya. Tiba-tiba si Yanto itu pada malam Senin itu nyamperin ke tempat dagangan saya. Wih, Jack hebat amat, dagangan banyak juga ini gitu. Ya alhamdulillah tuh namanya boleh namanya ngemodalin lu lah gitu. Ini dagang kalau namanya ke Kalibata bagus kayak dagang nih, rame bisa-bisa kan. Ini kalau ngejual pisau ini berapa duit, ngejual golok ini berapa duit. Nah itu lama kelamaan tiba-tiba
terjadilah di situ. Tiba-tiba saya nutup jam 12 malam, tahu-tahu dia udah ngejejer tidur di situ. Dia mah jauh udah siapin tempat tidur saya. Dipanggil sama dia. Udah dipanggil begitu. Jack sini Jack, tidur bareng nggak? Iya. Baru semenit 2 menit teman saya tidur banyak, langsung Balik 2.000 Pak. kabur itu. Dagangan saya dibawa. Ini katanya ada timbangan bekas nggak digital? Dagangan kabur, dibawa kabur. Saya tengah malam dagangan saya sama si Yanto. Aduh, belangsak saya 3 malam saya dibawa kabur. Dan nanti saya lanjut lagi dah. Coba bayangkan. Karena perjalanan Bapak cantul otas, can bersih, tantangannya masih kena yakin. Bahkan teu disangka, teu diduga paribasan. Coba bayangkan ya. Pertama awal Bapak panggih jeung babaturan, bener ngerasa ditulungan ku manehna. Tapi ditulungan ku babaturan, nu paheula pernah ditulungan oge ku Bapak. Tapi ai babaturan nulungan ka Bapak aya sabalik. Tiba-tiba ngajakan sare bareng paribasana geus disiapkeun. Bapak tempat sarena. Karek ge saparapat jam paribasana can saparapat jam acan sare paribasana. Lindek. Dagangan Bapak dipanggul kabeh eta tengah peuting. Udang-udang eta dagangan Bapak. Coba bayang. Buat balangsak deui Bapak tilu poe tilu peuting paribasan aneangan eta dagang. Tepi ti Kramat Jati leumpang ka mana? Ka Kalibata neangan dagangan sugan dipanggul kadinya ka pasar Kalibata. Eueuh. Mangkat di Kramat Jati leumpang naik mobil balikna Bapak leumpang. Coba bayang geus teu nyekel duit saperak. Coba bayang dagangan da begade anu manggul tilu poe tilu peuting Bapak neangan dagangan. Papanggih jeung babaturan deui paribasana aya nu meredaang sapiring mah pasar Kramat Jati. Beungeunah sare neangan dagangan tapi ka leumpang paribasana subuh-subuh leumpang ka pasar Halim ka pasar Makassar. Menta tulung paribasana. Tanya eta menang beli perjalanan. Coba. Nu pernah eta babaturan ngaranna Sianto orang Kramat Jati, orang Karawang, kapanggih di Kramat Jati padahal manehna ge pernah minta tulung. Di mana? Di pasar Parung di Kampung Jati. Datang ka imah ditulungan cuma menang saminggu di imah. Berjaman kene dagang lauk cuek Bapak.
Alaman Malang melintang susah payah deh bapak kapanggih deh mangkat ka Kramat Jati. Nulungan mang bener 400.000. Geus diganti 400.000. Geus loba deh dagangan bapak tapi ka dipanggul tengah peuting bapak. Balangsak. Mangge daang 3 peuting. Buat tepi ka paribasana. Lempang ka Pasar Halim. Neangan dagangan mangkat ka Pasar Makassar. Lempang ti Kramat Jati. Alhamdulillah aya nu nulungan. Minjem duit ka tukang bawa buah, ka tukang buah. Ya. Kumaha cara ngejemna? Bah rame dagang. Alhamdulillah katanya ada aja. Iya ngomong-ngomong kemarin saya kan pernah buka di sini. Dagangan saya yang pisau-pisau itu. Tiba-tiba malam-malam saya tidur. Diajakin tidur bareng sama si Yanto. Dagangan saya dipanggul, bah. Dipaling tengah malam. Waduh, si Anto mana tukang buah? Waduh, si Anto mah udah biasa katanya. Tulang colong begitu katanya. Ke induk juga belanja main panggulin dagangan orang, belanjaan orang. Itu begitu luar biasa. Apa coba? Dibere nginjem akhirnya mah. Aki-aki 30.000. Lempang di ka Kramat Jati. Coba bayangkan Bapak. Terus itu ditulungan. Di Kramat Jati juga. Orang Betawi, orang Condet. Diinjeman 50.000. 50.000 jeung 30.000 80.000. Dagang alhamdulillah Bapak. Bisa ningkat deui. Bisa ngagantian hutang udah 80.000 kasa urang 30.000. Kalau kasa urang deh 50. Alhamdulillah. Jadi itu kudu bisa lila-lila hutang. Alhamdulillah bisa ganti. Dah gitu kumantap. Nah kamarane Bapak meuseun sing hati-hati urusan nginjem yang nginjem kudu dibayar. Usaha teh kudu ladang jujur jeung bener jeung tanggung jawab. Sadiberena we tarimakeun. Nu ridho paribasana, nu ikhlas. Sing bener tanggung jawab. Bapak nu geus bebeakan paribasa Malang melintang susah payah eueuh baturan nu nulungan paribasana. Salain angin Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak tidinya di Kramat Jati paribasana. Berangkat di belanja paribasana ka Jatinegara, balik deui ka Kramat Jati. Dagang nyore burang puting paribasa subah bisa bawa dagangan. Lila jeung lila pindah deui ka Depok Kemiri dagang isuk-isuk tepi ka burang balik deui ka Jatinegara menang duit belanja balik deui ka Kramat Jati. Kramat Jati paribasana terus bosan tah di Kramat Jati. Kramat Jati Pasar Minggu Depok Kemiri Lenteng Agung bolak-balik ka ditu ka dieu paribasana. Menang tah didinya ukuran di Pasar Minggu lilana. Ka paribasana lila jeung lila coba bayang eta perjalanan Bapak peureuss mun jaga leuleus coba pikir teh coba luar biasa. Malang melintang susah payahna kan maneh moal nyararaho moal kararasa ku maneh entak dia sing diajar sing bisa ngaji rasa urang teh.
dagangan paribasan atau di pasar minggu, dagangan geus di karanjang, urang puting paribasana dagang sare kurang tak menang antara 2 tahun teh. Kramat Jati, Depok Priomiri, pasar minggu, balik deui misalkan ka Jatinegara, balik deui kadinya ka Kramat Jati, lila jeung lila di pasar minggu menang bara bulanna eta. Ingat tak bapak dirinya dibukakeun deui perjalanan paribasan. Ingat ke mana? Ingat ke pasar Ciledug. Baheula ke zaman becek. Lamun teu salah tahun 1000. Mun teu salah. Sarebu 87 apa? 1887 apa 88 apa 88 eta mangkat ka Ciledug. Jeung emak adinya pasar Ciledug da aya dulurna dirinya aya Pak Haji. Tadi nama silaturahim bertukar pikiran, ternyata manehna ge tentang menceritakan tentang perjalanan tasawuf. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jawaban Pak Haji orang Ciledug berat tentang berat Ailen Mursid berat kumaha puasa nage kanyahoan 41 poe ngadahan naon paribasa salat tobat mandi tobat para benang paribasana talkeun zikir. Kan urang mah alhamdulillah ngabogaan guru mursyid teh kamil mukamil menang langsung harita keneh. Datang aya tujuan paribasana langsung dibere ilmu zikir. Nah eta inget bapak teh di waktu di pasar minggu ngadaan supaya bisa dagang paribasana di Ciledug. Ngalaman ngobrol lah dirinya jeung dulur nama di pasar Ciledug. Begitu bapak balik deui nyaeta tahun sabaraha 2011-an 2011 dagang ka Ciledug pertama asup dagang ka Ciledug da Pak Haji eta mah geus maot jeung deui paribasana geus berubah pasarna ge. Sambung deui.